Ya pemirsa, kita akan dalami kembali terkait dengan penetapan tersangka Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Malam hari ini sudah bergabung melalui sambungan daring atau Zoom Tama Satria Langkun selaku Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM, kemudian Boyamin Saiman selaku Koordinator Maki, dan Ade Irfan Pulungan selaku Tenaga Ahli Utama KSP. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam Bapak-Bapak. Halo, selamat malam Fani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja ke Bang Boyamin yang tampaknya sudah lama begitu sedari awal mengawal kasus korupsi BTS 4G di Bakti Kominfo ini. Dengan ditetapkannya Johnny G. Plate sebagai tersangka, Bang Boyamin, apakah menurut Anda pengadaan atau katakanlah proses hukum ini akan menemui titik terang terkait dengan bagaimana atau siapa-siapa saja yang terlibat selain Menkominfo? Iya. Kita mulai dari pertama dulu, teman-teman MNC dan iNews itu kan sering tanya saya, dan saya jawab, mari kita tunggu dengan berdebar-debar. Clue saya kan udah jelas gitu, berdebar-debarnya ya hari ini itu, kan gitu. Artinya saya memahami tender ini dengan konstruksi yang mungkin lebih utuh itu, karena istilah saya tender ini monopoli. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya satu rangkaian dengan monopoli. Bisa monopoli dari mana kalau tidak ada perlindungan yang level kekuasaannya tinggi. Nggak mungkin panitia, PPK, ataupun kuasa pengguna anggaran berani mengendorse ini tender ini menjadi monopolis itu tanpa ada level-level campur tangan kekuasaan yang tinggi di situ. Dan saya memberikan clue itu. Jadi ini mulai perencanaan juga amburadul, bahkan ada konsultan yang fiktif, yang tidak kerja tapi dibayar, dan bahkan menentukan harga dengan ngarang, otomatis harganya tinggi, sehingga terjadi pada saat pelaksanaan tender, harga yang terbentuk pun mahal karena sudah monopoli sejak awal. Nah, karena ini sudah monopoli, pasti kemudian pelaksanaannya juga amburadul, dan bahkan ketahuan itu fiktif, artinya pekerjaan hanya 70% atau bahkan 40% dibayar 100%. Dan kemudian pada tahun berikutnya ini harusnya putus kontrak, tapi tidak diputus kontrak, malah diberikan pekerjaan tambahan. Dan itu juga dibayar, padahal ini sudah ilegal. Jadi kalau kemudian dari perkiraan awal kerugian 1 triliun, kemudian BPKP menjadi 8 triliun, 7 triliunnya itu sekitar pada saat tahun 2022 tetap dilaksanakan sampai di angka 70%, dan kemudian dari situlah kemudian muncul istilah proyek ilegal, artinya tidak sah tapi tetap dikerjakan, karena harusnya itu putus kontrak. Putus kontrak itu apa konsekuensinya? Ya didenda, jaminan pelaksanaan sekitar 5-10% dicairkan, sehingga negara masih bisa diuntungkan dari proses itu. Dari kalau nanti ditender ulang atau diteruskan pihak lain, kenaikan harga akan tercover. Tapi nyatanya ini tidak diputus kontrak, padahal jelas-jelas sudah tidak sesuai waktu pelaksanaan, dan kalau toh sudah ditambah 50 hari, nyatanya tetap level-level masih di sekitaran 30-40%, maksimal 50%, sehingga itulah kemudian harga yang kemudian selain mahal kemudian jadi fiktif gitu. Dan ada beberapa case yang lain bahkan tidak bisa jadi dalam fiktif itu macam-macam, bisa itu tadi bahkan secara ilegal. Jadi mestinya itu tidak dibayar pelaksanaan yang di tahun 2022, karena itu sudah meloncat jauh dari pelaksanaan tahun sebelumnya. Jadi itulah kira-kira gambaran kenapa tender ini kemudian jadi kerugian 8 triliun. Dan kemudian pada posisi ada orang yang penumpang gelap, yang bukan punya kewenangan tapi dapat honor meskipun sudah dikembalikan. Tapi pasal 4 Undang-Undang nomor 31 tahun 99 pemberantasan korupsi mengatakan dengan jelas pengembalian kerugian tidak menghapus pidana. Jadi ini kalau menurut saya tetap akhirnya saya menuntut Kejaksaan Agung menempelkan juga dengan pencucian uang. Kenapa? Pada proses ini kemudian kemana itu uang-uang itu sampai pada level yang fiktif pertama kali konsultan, terus kemudian harga yang terbentuk mahal karena tidak terjadi kompetisi saat tender, karena sudah diduga diarahkan, dan kemudian di sisi terakhir adalah pertanggungjawaban ketika pembayaran. Nah dari ini diduga rasanya tidak mungkin kalau kemudian tidak dialihkan, ditransfer, disembunyikan, sehingga pencucian uang. Dan dengan ditempel pencucian uang, maka nanti akan ketahuan semua siapa yang menerima aliran dana itu. Jadi itu yang sebenarnya Kejaksaan Agung sekarang ini tidak berhenti di penetapan tersangka dari menteri, tapi harus segera ditempelkan dengan pencucian uang. Nah, sebenarnya saya
punya gambaran, tapi clue saya pasti dengan samar-samar dikit lah, Fani. Masih. Boleh clue-nya samar-samar sedikit, Bang Boyamin? Ya tadi dengan pencucian uang akan mengalir kemana? Ke orang atau ke badan hukum. Badan hukum bisa aja. Macam-macam, ada ormas, ada PT, ada lagi kan gitu kan. Yang kira-kira gitulah. Baik. Bicara mengenai pencucian uang, mungkin ini ranah yang pas begitu untuk Mas Tama, tapi saya ingin gali lagi dari Bang Boyamin terkait dengan kalau misalnya tadi fakta-fakta hukum, kemudian juga kejanggalan-kejanggalan ini kan sudah terbuka lebar begitu ya, terpapar dengan begitu jelasnya. Menurut Anda, apakah penanganan yang dilakukan oleh Kejagung sampai dengan saat ini bisa dikatakan lama begitu, baru menetapkan Menkominfo sebagai tersangka hari ini? Enggak terlalu lama. Ini justru ya. cepat. Proyek yang sedang berjalan tahun kemarin, gitu kan, sudah bisa dan bahkan level baru tahap inilah penegak hukum menurut saya, KPK aja belum mampu, ya EKTP agak mampu dikit lah, tapi tidak seseanu ini. Bagaimana perencanaan itu dengan cara manipulasi, pelaksanaan fiktif dan juga mahal, dan kemudian di pertanggungjawaban pembayaran juga harusnya diputus kontrak, tapi malah justru dikasih perpanjangan dan dibayar padahal ilegal. Ini Kejaksaan Agung nampaknya sudah paham ilmu gitu, tender gitu, tender yang baik dan yang jahat, dan kemudian bisa membongkar semua. Jadi menurut saya ini on the track, dan pada posisi tahapan ini, kalau biasanya penegak hukum itu kan kadang-kadang menunggu yang bersangkutan pensiun atau sudah mantan, tapi ini sedang berjalan. Tiba-tiba saya pikir ini kira-kira disidangkan dulu, terungkap begitu, kira-kira sebulan 2 bulan lagi tiba-tiba tadi pagi suatu kejutan. Berdebar-debar kita nampaknya sudah meletus lebih duluan daripada yang saya perkirakan. Jadi tidak perlu berdebar-debar lebih lama lagi ya Bang Boyamin. Oke. Ya masih, tadi aliran dana masih berdebar-debar juga. Berdebar-debar part 2 ya. Part selanjutnya. Nah, ini ada indikasi atau katakanlah begitu kemungkinan besar TPPU, Mas Tama gitu, aliran dana yang kalau misalnya kita melihat bagaimana seorang menteri ini terlibat begitu dalam kasus korupsi. Dan tadi Bang Boyamin sudah memberikan sebuah clue, ada bisa jadi ada badan hukum, katakanlah lembaga-lembaga lain seperti itu yang Anda lihat, dan tentu saja mungkin ini menyinggung Presiden Jokowi karena satu lagi pembantu presiden tertangkap kasus korupsi. Apa yang harus dilakukan? Iya, tentu tadi ya, melanjutkan apa yang Bang Boyamin sampaikan terkait dengan penerapan pasal-pasal lain selain Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Karena secara prinsip kan sebetulnya kita juga berharap bahwa kejaksaan ini sudah berjalan cukup baik ya. Dia membantu negara, dia bantu Pak Jokowi untuk bersih-bersih di internal agar tujuan proyeknya berjalan sesuai dengan rencana. Kira-kira begitu, dan nggak ada yang mengkorupsi itu. Nah, tapi di sisi lain kita juga berharap ini tidak hanya bicara soal bagaimana menghukum orang yang kemudian harus dipidana, tapi juga bagaimana upaya pemulihan kerugian negara tersebut itu dikembalikan. Kita lihat penjelasan dari BPKP yang sudah menyampaikan poin-poin yang menjelaskan bahwa ada 3 item lah kira-kira yang menjadi rumusan penghitungan kerugian negara. Dari mulai soal penelitian, dari mulai soal dugaan markup, sampai ada pembayaran proyek yang belum selesai. Nah, dari 3 item saja sebetulnya sudah bisa diurai siapa sebetulnya yang memang wajib untuk bertanggung jawab. Nah, kalau kita bicara Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pasal 18 itu hanya menjangkau pelakunya saja. Kerugian yang diakibatkan oleh pelaku saja. Tapi bagaimana dengan uang yang mengalir? Nah, inilah kemudian saya setuju dengan Pak Boyamin soal penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Karena di sana kalau bicara soal prinsip, ada pencucian uang pasif, ada pencucian uang aktif, ada juga soal korporasi. Nah, korporasi ini tafsirnya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang itu luas. Jadi tidak hanya mereka yang berbadan hukum, yang tidak berbadan hukum aja, sepanjang punya mengolah keuangan dan punya tujuan bersama ke organisasi, dia bisa masuk klaster korporasi. Termasuk yang fiktif ya, Mas Tama? Partai politik, iya. Kalau itu mengalir ke korporasi, maka dia bisa dihukum juga korporasinya. Jadi nggak hanya orang-orangnya. Pertanyaannya, korporasi dalam Undang-Undang TPO ini apa aja? Partai politik masuk nggak? Bisa juga. Karena definisi korporasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang itu dia luas ya. Tidak hanya dipahami soal perusahaan aja, company saja yang punya badan hukum. Dia nggak berbadan hukum aja, sepanjang dia punya organisasi, punya tujuan yang sama, punya pengolahan keuangan, dia bisa masuk. Tetapi lagi-lagi
kami juga tidak bisa mendahului kejaksaan. Ini hanya sebuah rekomendasi untuk memulihkan kerugian negara yang sudah terjadi. Karena 8 triliun itu bukan angka yang sedikit. Dari tiap komponen tadi, itu siapa saja yang menikmati. Misalnya, dalam konteks penelitian siapa, dalam konteks markup itu bagaimana, dan bagaimana juga terkait dengan pembayaran proyek yang kemudian belum selesai. Nah, jadi komponen ini kita harapkan juga dilakukan. Kita juga nggak mau negara itu menanggung kerugian yang lebih besar karena perkara korupsi. Nah, jadi dugaan-dugaan ini tentu saja kita harus juga hormati hak-hak para tersangka, termasuk juga profesionalitas hakim dalam menangani perkara ini. Demikian, Pan. Mas Tama, terkait dengan pertanggungjawaban dulu deh. Ada dua sebenarnya yang saya ingin gali terkait dengan tidak hanya mengenai konteks TPPU dan juga aliran dana serta peruntukannya, tapi juga pertanggungjawabannya. Ketika kita sudah bisa memetakan begitu dalam aliran dana atau TPPU ini kepada siapa-siapa saja untuk membayar atau katakanlah ya tadi pertanggungjawabannya ini, apakah kita harus mengambil kepala yang paling besar yang bertanggung jawab atau siapa-siapa saja yang menerima aliran dana uang tersebut? Itu semuanya bisa menjadi aspek pendalaman, tetapi lagi-lagi ya ini kan soal penegakan hukum, bukan urusan politik, jadi bukan soal tafsir, bukan soal pandangan, tapi semua sangat tergantung pada bukti. Bukti saat ini hanya baru sampai pertanggungjawaban di tingkat menteri, tapi uang yang mengalir dan lain-lain, tentu saja kita harus bersabar menunggu jaksa menyampaikan uraian detail soal kerugian negara dalam surat dakwaan. Nanti baru kita lihat siapa-siapa aja yang kemudian itu menikmati. Nah, dalam konteks menikmati, saya sudah sampaikan di awal tadi, TPPU itu ada yang aktif, ada yang pasif. Yang aktif itu yang gimana? Yang memang dia dengan sengaja menyembunyikan uang, mindahin duit, dan sebagainya. Yang pasif gimana? Yang dia, ya udah kita terima aja, kita tahu nih, ini uang proyek dari A, B, C, dan D, kita terima aja. Nah, mau aktif, mau pasif, dia bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Nah, ini soal perluasan yang lagi-lagi memang kita masih harus menunggu apa hasil dari jaksa yang disampaikan dalam surat dakwaan. Nah, demikian. Cluenya jangan dipilih salah satu. Gimana? Itu bisa dua-duanya. Kamu ini sebenarnya buat pilihan satu di antara dua. Kalau saya ambil dua-duanya. Jadi bukan atau tapi dan. Kalau bisa dua-duanya kenapa harus milih ya? Iya, kamu jangan ngasih pilihan satu di antara dua. Kalau saya dua-duanya. Jadi kata penghubungnya dan bukan atau. Harus menjelaskan dan konfirmasi Bang Boyamin. Iya kan, mau aktif, mau pasif, terus lembaganya seperti apa atau individual, yang penting kalau ada aliran dana atau aliran uang tersebut masuk, bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya sesuai dengan berat dari atau konsekuensinya masing-masing, begitu kan Bang Boyamin dan juga Mas Tama? Oke. Ya, tadi yang penting uangnya bisa dikembalikan. Kalau tanya tadi clue, itu saya pilih dua-duanya, saya ambil dua-duanya. Clue-nya itu, Fani. Silahkan ditafsirkan. Banyak ya. Banyak sekali kemungkinan yang tampaknya akan menjadi sebuah sorotan, terutama untuk kami awak media, begitu Bang Boyamin. Tapi saya harus ke Bang Ade. Bang Ade, ini Presiden Jokowi ada komentar tersendiri tentunya ya terkait dengan penetapan Menkominfo dan bagaimana KSP sendiri akan menyikapi ini. Ya, ini tentu kita meyakini ini adalah persoalan murni penegakan hukum, ya. Jadi kita harus merespon ini langkah maju, langkah baik yang dilakukan oleh teman-teman di Kejaksaan Agung untuk bisa menuntaskan proses dugaan adanya tindak pidana korupsi yang terjadi di Kominfo terhadap proyek BTS gitu. Kita berikan apresiasi, kita berikan dukungan supaya bisa tuntas seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Bonyamin dan Mas Tama. Sejauh mana misalnya aliran-aliran dana itu bisa mengalir kepada siapapun gitu. Nah, kita berikanlah dukungan dan semangat ya kepada Kejaksaan Agung supaya menuntaskan ini. Apakah cukup pada 6 tersangka? Sekarang kan sudah 6 tersangka ya. Apakah ada nanti pengembangan lain lagi terhadap yang diduga ikut serta atau turut serta terhadap yang menikmati aliran dana, kita tuntaskan, kita serahkan kepada Kejaksaan Agung. Tentu Pak Presiden selalu mengingatkan kepada jajarannya, aparatnya, pembantunya untuk berhati-hati dalam mengelola semua program-program yang ada di kementerian, di sektor-sektor yang ada gitu. Selalu mengingatkan kepada siapapun
untuk tidak melakukan atau berniat melakukan yang namanya perbuatan tidak pidana korupsi. Begitu, Fani. Untuk PLT-nya sendiri, Bang Ade pasti harus ditetapkan secara cepat dong, dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Kapan rencananya? Ya, kita tunggu ya. Pak Jokowi kan tadi pagi hari ini udah 2 hari dari kemarin berada di Medan ya. Tadi sore kembali agendanya kembali dari Medan. Mungkin malam ini tiba ya. Kita tunggu saja. Mudah-mudahan bisa pada malam hari ini Pak Presiden untuk sudah menunjuk apakah itu PLT, Atidrim, ya, atau melakukan apapun yang menjadi kewenangan beliau gitu. Kita tunggulah beliau sepulang dari Medan, ya, karena ada kunjungan tugas daerah ke Medan, apa yang menjadi penunjukan dan kewenangan dia untuk bagaimana bisa mengganti sementara supaya program-program dan tugas-tugas di Kementerian Kominfo ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan dan program-program yang ada. Oke. Gitu. Baik, saya masih penasaran begitu dengan reaksi Pak Presiden, terutama ketika kita mencatat Johnny G. Plate ini adalah menteri kelima beliau yang tersangkut kasus korupsi. Tentu saja mungkin harus ada sebuah intervensi sendiri dari Presiden Jokowi terkait dengan bagaimana kabinetnya ini bekerja. Begitu kan ya Mas Ade. Tapi Bang Ade, Bang Boyamin dan juga Mas Tama kita gantung dulu ya. Kita akan elaborasi lebih lanjut di segmen berikut. Kita jeda sesaat. Bapak-bapak tetaplah bersama kami. Dan juga pemirsa MNC News Prime akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam MNC News Prime dan kita kembali lanjutkan dialog bersama dengan para narasumber untuk membahas terkait dengan korupsi BTS 4G dan Menkominfo dijadikan tersangka hari ini. Masih bersama kami Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM Tama Satria Langkun, kemudian tenaga ahli utama KSP Republik Indonesia Mas Ade Irfan Pulungan serta Koordinator Maki Bang Boyamin Saiman. Saya kembali kepada Bang Ade terkait dengan pertanyaan saya sebelum tadi kita jeda di segmen. Ini adalah Menteri kelima Pak Jokowi begitu, Bang Ade yang tersangkut kasus korupsi. Tentu kita perlu intervensi dan pernyataan khusus dari Presiden. Kenapa lagi-lagi pembantu Presiden sampai tersangkut kasus korupsi? Ya, seperti tadi saya katakan, di awal pemerintahan periode kedua, bahkan di periode pertama itu berkali-kali Pak Jokowi mengingatkan kepada seluruh jajarannya, kepada seluruh aparatnya, kepada seluruh pembantunya, untuk berhati-hati ya, untuk tidak punya niat, tidak punya maksud melakukan atau mencoba-coba melakukan perbuatan tidak pidana korupsi. Karena kalaupun itu terjadi, itu adalah perbuatan personal yang dilakukan gitu. Jadi hati-hati gitu. Jadi tidak ada pembelaan atau tidak ada pengawalan yang akan dilakukan oleh Presiden terhadap perbuatan-perbuatan yang terjadi untuk indikasi dugaan perbuatan tidak pidana korupsi itu. Kan di sektor atau di setiap kementerian itu kan ada banyak program, ada banyak uang lah yang harus dikelola oleh masing-masing kementerian gitu. Nah terkadang kan yang namanya manusia ini kan apakah bisa dia terpancing atau tergoda dengan apakah tergoda atau digoda kan kita nggak tahu. Makanya selalu diingatkan supaya on the track ya terhadap semua persoalan-persoalan yang ada dan menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, benar, dan sesuai dengan koridor hukum, begitu kan ya. Harus tahan godaan begitu, udah berkali-kali diingatkan berarti ya Bang Ade. Maksudnya ini kan juga menjadi sebuah citra tersendiri begitu bagi kabinet kerja Pak Jokowi. Lagi-lagi ada menterinya yang tersangkut kasus korupsi, apalagi isunya sensitif atau nuansanya sensitif begitu jelang pemilu 2024. Narasi yang berada di luar sana ini ada kepentingan politik atau ada ya lagi-lagi siapa tahu ada kepentingan politik yang mengendarai penetapan Menkominfo sebagai tersangka. Kita tidak masuk ke wilayah dimensi politik ya. Kita harus berpikir lebih arif ya, lebih terukur. Ini adalah murni persoalan penegakan hukum. Ya silakan nanti teman-teman aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung untuk memberikan
eh, apa pembuktiannya untuk menjelaskan kepada publik atau dalam persidangan nanti apakah bukti-bukti atau dalil-dalil yang mereka sampaikan itu adalah sesuai dengan fakta yang ada gitu. Presiden atau pemerintah tidak akan ikut campur atau mengintervensi dalam proses-proses hukum yang ada. Tadi sudah disampaikan ini adalah Menteri kelima. Jadi semua orang yang terlibat itu tidak akan diintervensi oleh pemerintah dan presiden. Ini menjadi pertanggungjawaban pribadi kepada siapapun yang melakukan terhadap perbuatan-perbuatan tindak pidana korupsi tersebut, begitu. Oke, nggak ada teguran juga terkait dengan ya katakanlah ini kan kalau misalnya bicara mengenai urusan personal begitu, tidak ada teguran juga begitu kepada kementerian atau kepada mungkin asal partai dari yang bersangkutan begitu, Bang Ade? Ya, kalau dalam konteks hubungan relasi kerja antara presiden dengan aparatnya, pemerintahnya pasti itu dilakukan, ya, dan selalu diingatkan gitu. Kalau dalam konteks misalnya apakah personal itu merupakan bagian dari aparat partai, ya tentu partainya lah harus bisa melihat secara jauh, ya, untuk tidak juga memberikan kesempatan atau peluang untuk bermain-main di wilayah-wilayah perbuatan tidak pidana korupsi gitu. Saya pikir semua kita bisa memahami terhadap apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang menjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang bisa mengakibatkan pertanggungjawaban terhadap pribadi masing-masing. Oke, dan kembali mungkin pengawasan atau imbauannya akan lebih keras begitu ya kepada pembantu presiden yang lain, kabinet kerja dan juga kementerian yang lainnya begitu lagi-lagi ya Bang Ade, supaya menghindari. Ya, pasti. Okay. Nah, kalau Bang Boyamin sendiri, tanggapan Anda nih lagi-lagi ini adalah menteri ya bisa dibilang pembantu presiden yang lagi-lagi tersangkut dalam kasus korupsi dan memang tidak bisa kita nafikan bahwa godaannya paling besar begitu untuk ikut serta dalam ya kasus korupsi lagi-lagi di negara ini. Ya, pertama kalau bicara pengawasan apapun ini juga terlalu lemahnya pengawasan. Oke. Dan kalau menteri yang ngawasi siapa? Ya presiden selaku kepala pemerintahan. Jadi sebenarnya bukan sekedar bahasanya lempar tanggung jawab urusan masing-masing, nggak bisa begitu juga. Nyatanya tender pemerintah itu sering dikeluhkan, bahkan banyak perusahaan swasta kolab karena tidak bisa kompetisi tanda kutip dalam tender-tender yang dilakukan pemerintah. Dan itu bahkan BUMN kita itu yang menang tender itu juga bahasanya dari harusnya keuntungan yang banyak tapi malah merugi, banyak hutang. Nah ini sebenarnya rencana keinginan untuk membantu BUMN kita karya atau apapun supaya menang tender dengan harapan menyehatkan perusahaan, tapi tujuan itu juga tidak tercapai. Nah, sering terjadi perusahaan swasta itu kalah bukan oleh hal-hal yang substansi atau hal-hal yang terukur. Misalnya tentang aritmatika, tentang tenaga ahli. Ini selalu swasta kalah karena tenaga ahli efisien, nggak banyak orang. Tapi kemudian disyaratkan banyak orang yang mampu itu ya BUMN misalnya. Atau pada posisi yang lain, tender-tender yang dimenangkan dalam kasus yang BTS Kominfo ini layak diduga ini sudah diarahkan sejak awal. Karena apa? Memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi persyaratan, tanda kutip karena monopolis begitu, harga yang terbentuk tinggi itu ini tidak terjadi kompetisi. Yang bahkan level-level pengguguran itu bahkan hanya titik koma aja bisa menjadi gugur kalau tidak dikehendaki. Tapi kalau dikehendaki bahkan syarat-syarat itu sudah dibocorkan 3 bulan sebelumnya. Nah, yang tidak dikehendaki diumumkan baru 2 hari langsung persyaratan tidak terpenuhi sehingga gugur. Jadi sistem begini masih berjalan dan ini belum ada perbaikan. Bahasanya sekarang anak muda zaman sekarang kok masih berani membayar fiktif, membayar yang tadi saya katakan ilegal karena sudah harusnya putus kontrak tapi masih bisa diperpanjang. Bagaimana zaman sekarang itu cek harga pasar dengan internet aja gampang harga barang ini dan diduga ini suppliernya pun mestinya nanti dilacak ada suppliernya yang harganya tinggi. Nah itu yang ternyata harga di pasaran yang lain kalau kompetitif tidak semahal itu. Jadi ini banyak yang sebenarnya pemerintah bisa membenahi LKPP yang
dulu katanya itu adalah sebagai pengawas tender-tender pemerintah, banyak hal yang kemudian juga lolos dan abai. Jadi saya tetap pada posisi ini adalah pemerintahanlah yang sebenarnya salah paling besar, karena tender-tendernya tidak kompetitif, tidak transparan, meskipun sudah dicoba misalnya tender itu dilaksanakan tahun sebelumnya dengan kompetitifnya, tapi itu belum cukup, nyatanya masih banyak korupsi kok gitu. Jadi itu yang saya gambaran yang paling gampang, dan ini juga mestinya warning itu sejak awal gitu. Jadi dan juga bisa dikatakan pemilihan terhadap menteri-menteri itu kan bisa diseleksi, kalau perlu profil asesmen dengan psikotes dan sebagainya. Potensi nakal itu bisa dibaca dari psikotes dan psikiater gitu. Jadi ini yang belum nampak menurut saya, hanya kemudian bahasa paling gampang itu terpulang masing-masing. Jadi bukan sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Makasih, Fani. Oke, Bang Ade, ada tanggapan? Ya, kan begini, yang namanya kita berada dalam ruang lingkup, katakanlah kekuasaan, itu kan pasti banyak godaan. Sekarang pertanyaannya sejauh mana masing-masing pribadi itu yang mampu menguasai atau mengendalikan godaan itu, ya. Mungkin ya secara pribadi dia kuat, tapi kita apakah bisa kita pastikan lingkungan-lingkungan dia atau siapapun yang berinteraksi dari personal tersebut itu bisa mampu dia tersebut membatasinya. Ya kembali memang betul kepada masing-masing personal gitu. Nah justru itulah Pak Jokowi mengingatkan berkali-kali kepada masing-masing pembantunya untuk tetap menjaga konsistensi, untuk menjaga kinerja yang ada. Ya, bentuk-bentuk pengawasan ya bisa kita lakukan pengawasan. Akan sudah banyak bentuk pengawasan secara prosedural. Ya, pengawasan dari publik juga. Kalau dikatakan Mas Bunyamin tadi tentang masalah tender-tender itu di LKP, ya jika terjadi ada keraguan, ya kan bisa dilakukan pelaporan atau menyampaikan kepada hotline yang memang itu menjadi sebuah masukan untuk bisa kita lebih ketahui kalau memang ada dugaan-dugaan indikasi potensi penyimpangan terhadap sebuah proyek-proyek yang ada di masing-masing sektoral kementerian gitu. Nah tentunya kembali lagi kepada niat atau kesempatan yang ada pada diri masing-masing, dia melaksanakan kinerjanya terhadap tanggung jawab dia secara pribadi gitu. Ya mungkin kita nggak akan bisa habis memperdebat nanti jadi diskusi mana telur mana ayam ini. Yang jelas adalah bagi saya secara pribadi adalah bagaimana kemampuan dia secara personal ya membatasi dirinya dan lingkarannya untuk tidak mencoba niat dan kesempatannya itu dia buka selebar-lebarnya, atau dia tergoda atau dia menggoda gitu. Begitu saja. Oke, termasuk juga bagaimana gimana Bang Boyamin? Ya, dalam sistem pemerintahan kita kan ada waskat, pengawasan melekat. Itu dua di atasnya itu bisa dikatakan diberi sanksi kalau tidak mengawasi gitu. Nah, di atas presiden ya pemerintahan, kepala pemerintahan kok gitu. Jadi fair aja lah, tanggung jawab harus diambil juga gitu. Tidak bisa menyalahkan itu. Itu pertama. Kedua, zaman-zaman saya diajak Pak Amin Sunaryadi waktu beliau di World Bank, itu bahkan ada konsultan tender yang mengawasi betul, dibayar betul oleh Bank Dunia. Tapi habis itu malah dihapuskan gitu. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Ya tender-tender monopolis ini malah semakin merajalela. Waktu itu bahkan, sekarang bahkan konsultan ternyata fiktif, tidak kerja apa-apa konsultan yang ini tentang harga perkiraan sendiri misalnya. Jadi malah hal-hal yang negatif yang kemudian muncul belakangan. Padahal dulu World Bank itu tahun 2010, 2012 saya ingat persis karena secara liar gitu bahwa siluman bahasanya gitu diajak Pak Amin Sunaryadi untuk mengawasi proyek-proyek Bank Dunia, dan itu bahkan di waktu tender ada yang ngawasi gitu. Nah ini sekarang kan enggak, dan itu atas permintaan kementerian-kementerian untuk menghapuskan konsultan atau pengawas tender, dan ini ternyata sekarang dihilangkan gitu. Dan sehingga tidak pengawasan itu semakin kendor gitu, Pak. Jadi ini bumerang kita ya Bang akui lah Boyamin, bahwa perlu perbaikan-perbaikan, ya itu aja masih. Oke, ya evaluasi atau mawas diri begitu ya, dan tidak ya ini lagi-lagi tanggung jawab bersama. Saya setuju sih sebenarnya dengan perkataan Bang Boyamin, karena ini lagi-lagi kerugian yang merugikan atau katakanlah kerugian yang dialami oleh negara begitu masif. Jadi mau nggak mau ini kita harus bertanggung jawab secara bersama-sama. Nah pertanyaannya memang untuk Mas Tama,
ketika kita bicara mengenai kolusi begitu, praktik kolusi ini kemudian yang akan akan mengarah begitu kepada monopoli terkait dengan pengadaan tender atau proyek-proyek apapun yang ada, terutama di lingkungan pemerintah. Berhubung karena mekanisme atau prosesnya sudah berlangsung, budaya tersebut berlangsung begitu lama, sesulit itu memang sesulit itu memang untuk mengenyahkan, menghentikan dan melakukan transparansi pertanggungjawaban kepada publik gitu setiap apapun tender yang masuk. Ya, sebenarnya Fani, tadi yang Pak Ade sampaikan kan sebetulnya sudah masuk satu aspek, yaitu soal integritas dari penyelenggaranya, orang-orangnya. Karena mau secanggih apapun sistemnya, kalau kemudian orang-orang yang bermain di belakangnya itu kemudian dia melakukan korupsi, maka rusak juga sistemnya. Contoh misalnya, dalam konteks pengadaan barang dan jasa, itu sekarang sudah ada pemutakhiran data. Hampir sebagian besar di kementerian lembaga sudah menerapkan e-procurement. Tapi kan dalam konteks mengoperasikan, itu di belakangnya juga ada orang-orang. Contoh lain misalnya, dalam konteks perkara ini, ada tiga komponen yang disebut kerugian negara dalam perkara ini. Yang terakhir adalah soal pembayaran BTS yang belum terbangun. Jadi bisa dibayangkan, ketika ada pembayaran terhadap proyek yang itu belum selesai pengerjaannya. Pertanyaan pentingnya adalah, siapa orang yang mengawasi bisa-bisanya ada yang belum terbangun tapi sudah dibayar, padahal dalam kebiasaannya dalam pengadaan barang dan jasa itu ada yang namanya serah terima berita acara pengerjaan. Nah ini kan siapa yang mengontrol ini? Maka dari itu poin kedua, selain tadi yang Bang Ade Irfan sampaikan soal integritas individu, itu adalah soal bagaimana pengawasan internal itu diperkuat. Kita juga nggak menafik bahwa pengadaan di Indonesia itu kan banyak banget. Satu kementerian mungkin bisa ratusan bahkan ribuan pengadaan. Bagaimana memastikan hal tersebut berjalan dengan baik? Maka dari itu tadi fungsi pengawasan itu kemudian juga diperkuat. Sistem yang sudah ada itu juga harus dibuat lebih aplikatif lagi. Jadi nggak hanya soal elektronik atau memindahkan yang tadinya manual jadi elektronik, tapi bagaimana kemudian menciptakan fungsi-fungsi pengawasan juga yang harus lebih sistematis lagi. Dan kita juga harus pahami bahwa kalau kita bicara soal kejahatan, dia biasanya pada umumnya selangkah lebih maju daripada penegak hukum. Yang artinya ini juga red alert di internal kementerian juga harus berjalan. Bagaimana kemudian fungsi-fungsi pengawasan itu, ya memang sesuatu yang nggak mudah, tapi itu wajib dikerjakan. Jadi hal sederhana, pekerjaan belum selesai, kok udah dibayar. Nah itu kan juga harus ada yang tanggung jawab. Ya. Nah, yang seperti ini itu lagi-lagi tidak hanya berpulang pada integritas masing-masing individu, tapi juga bagaimana internal kementerian melakukan hal tersebut. Jangan sampai ini sudah sampai di ujung. Ujung maksudnya adalah harusnya kalau di awal sudah ada yang cegah kan nggak harus sampai kejaksaan, karena dia berlapis dan bertahap. Tapi apapun itu tentu kita juga harus dukung pemerintah, karena juga kita lihat dalam konteks perkara ini juga tidak resisten bahkan membuka diri dan juga mendukung menyerahkan sepenuhnya kepada kejaksaan tanpa ada defensif dan lain-lain. Saya rasa itu juga salah satu hal yang maju ya dalam konteks menyelenggarakan sebuah pemerintahan. Nah, poin lainnya kita juga dukung kejaksaan juga ya yang menurut saya terbilang cepat ya. Perkara tahun kemarin jalan penyidikan, sekarang sudah ada penghitungan kerugian negara dan itu setahun waktunya. Jadi saya rasa kita juga berharap kejaksaan tetap profesional. Jadi jangan sampai muncul di ruang publik bahwa ini soal politik. Kita berharap ini adalah penegakan hukum. Dan saya percaya itu. Ya soalnya pas begitu lagi-lagi Mas Tamaya ketika ya timelinenya setelah Lebaran. Nggak bisa disalahkan Fani, nggak bisa disalahkan. Tetapi memang kalau kita lihat timelinenya, bahkan tiap kali diperiksa kalau seorang menteri itu untuk mengkonfirmasi kerugian negara itu artinya kan dia berusaha untuk melakukan due process of law-nya itu dengan sebaik-baiknya. Demikian, Fani. Nah, Iris, bagaimana proses hukum di negara ini berlangsung dan lagi-lagi bagaimana pemerintah tidak akan intervensi proses hukum yang sedang berjalan, tapi lagi-lagi kita juga harus tidak bisa menafikan bahwa kita butuh pertanggungjawaban hukum terkait dengan bagaimana kasus korupsi yang menelan kerugian negara yang cukup masif ini akan bisa dilaksanakan. Baik, Bapak-bapak, kita sudah memasuki akhir dari dialog malam hari ini. Terima kasih sekali atas insight-nya dan juga informasinya dalam MNC News Prime malam hari ini. Saya harap sehat-sehat selalu semuanya. Bang Ade, Bang Boyamin, dan juga Mas Tama. Pekerjaan rumah kita masih banyak ya, sama-sama untuk menuntaskan masalah ini. Terima kasih, sampai jumpa.